enggak begitu kan. Osteoporosis itu adalah penyakit pengeroposan tulang. Penyakit osteoporosis tahu saya penyakit perampungan tulang ya. Ya perampungan tulang apa? Perampungan, iya. Nah, jadi pernah saya tanya ke dokter bilang itu kita harus olahraga dan banyak minum susu. Cuman kebetulan saya kurang begitu suka susu, jadi jarang-jarang minumnya. Susu untuk tulang ya, untuk kesehatan tulang supaya yang teratur. Mungkin dengan olahraga ya. Iya. Ya, beberapa komentar dari masyarakat kita seputar tulang, Dokter Yanti. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting selain kita menjaga makan makanan bergizi, vitamin juga itu penting sekali untuk menjaga kekuatan tulang. Karena tulang itu kan menopang tubuh, Dokter Rahma. Kalau tubuh kita nggak ditopang oleh tulang yang kuat, semua aktivitas semuanya pasti berantakan. Ngomongin tentang tulang sebenarnya apa sih tema kita malam hari ini? Malam hari ini pemirsa di rumah kita akan membahas tema yang menarik sekali, fakta sehat untuk tulang Anda. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih tulang Anda di rumah itu sehat atau tidak, konsumsi susu dan semua kalsiumnya baik atau tidak, nanti kita bahas lebih lanjut di sini ya. Dan sebelumnya biasanya saya dan Dokter Rahma pasti memberikan sesuatu yang bermanfaat buat Anda sebelum kita memulai, yaitu mengenai superfood info. Iya, benar sekali. Malam hari ini Dokter Rahma? Ikan salmon. Nah, bagi mereka yang suka sekali ikan ini, ikan salmon merupakan salah satu pilihan karena salmon disebut sebagai sumber vitamin terbaik dari vitamin D ini. Di dalamnya mengandung lebih dari 250% vitamin D dari tingkat kebutuhan harian. Nah, selain salmon, Anda juga dapat menemukan banyak vitamin D pada ikan herring, sarden dan juga tuna. Nah, selain itu Dokter Yanti, ada telur. Meskipun tingkatan vitamin D-nya lebih rendah dibandingkan salmon, telur mampu mencukupi 10% kebutuhan dari vitamin D harian. Selain itu, telur juga merupakan sumber kolin, protein dan juga zat besi yang secara keseluruhan menjadi makanan yang baik untuk otak. Dan yang terakhir adalah susu. Susu kambing dan susu sapi adalah sumber vitamin D dan juga kalsium untuk tulang. Susu kambing mengandung 31% kebutuhan harian vitamin D, sedangkan susu sapi mengandung sekitar 50% dari kebutuhan harian vitamin D. Pastikan untuk membeli susu organik untuk pilihan susu sehat yang bisa dikonsumsi tentunya setiap hari. Iya, jadi salmon, telur, dan susu itulah nutrisi yang penting untuk kesehatan tulang kita. Tentunya kita akan kembali selain selanjutnya kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Hari ini ku gembira melangkah di udara, Pak Pos membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. 1, 2 dan 3, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Yang pertama adalah surat cinta yang sangat berkesan buat kita semua kaum wanita. Benar. Itu gak bisa diganti sama anak-anak zaman sekarang ya Dok ya? Ya, nggak pakai surat cinta lagi sekarang. Beneran. Tembak langsung. Pakai email kalau sekarang. Oh iya, tapi teknologi Dokter Yanti sampai sekarang masih teringat-ingat di telinga saya dan di pikiran saya sepertinya surat cinta. Bagaimana dengan Anda pemirsa di rumah? Tentunya surat cinta juga hal yang sangat menarik pastinya ya. Malam hari kalau berbicara surat cinta Dokter Rahma, pasti kita lupa nih tema kita malam hari. Kita ulang lagi tema kita malam ini adalah fakta sehat untuk tulang Anda. Iya. Oh ya, bintang tamu spesial. Aku aja belum tahu loh siapa bintang tamunya. Leni gitu loh, ya kan?
Siapakah bintang tamu malam ini? Nih, bintang tamunya ini teh asli Sunda. Ya, asli Sunda. Terus teh anak ketiga dari 6 bersaudara. Nanti dulu, dikasih tahu dulu. 3 dari 6 bersaudara ya. Jadi rombongan ya. Terus juga umurnya baru 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Terus inspirasi ke dunia tarik suara nih, Dok. Hobi dari kecil dan juga juara festival. Selain juga juara karambol di RT-nya ya. Terus hobinya sama seperti shopping dan traveling. Sama banget sama kita ya. Sama banget sama kita, sama produser kita juga sama katanya. pastinya. Terus makanan favoritnya apa coba, Dok? Sambal. Sayur asem. Oh, sambal. Nah, siapakah dia? Ini dia Amita Chan. Agak-agak Daud India ya. Hai sayang, Kabarnya. Aduh kok cium tangan ya? kamu siapanya Amita Bachchan? Kayaknya kemarahannya deh. Oke, Amita Chan. Cerita sedikit dong. Aku mesti manggilnya Mita, Chan atau Ami? Amita boleh. Amita. Oke. Bagus ya. Amita Chan itu kan ada Chan di belakangnya. Memang dari keluarga ada keturunan Indianya atau memang kamu mengagumi si Amita Bachchan sama seperti Dokter Rahma mungkin? Enggak. Nama awal dari Amita itu membawa dari nama awal saya Nitami Purnamasari, kan itu nama aslinya. Jadi kita nama awalnya di Amita dan Chan-nya itu adalah ada arti. Jadi Artinya apa Chan? Amita Chan itu seseorang yang cantik. Cie. Cantik kok saya. Cantik dari cantik gitu kan. Dia adalah seorang oke. penyanyi, Dokter Yanti. Oke. Mulai menyanyi sejak kapan dia? Sejak belum sekolah juga udah nyanyi. Aku pikir sejak dari dalam Kayaknya sih. nyanyi, jadi bentuk kerangannya menyanyi. Oke, memang sebenarnya dari keluarga ada yang memang suka menyanyi. Nggak ada Mama, sih. Papa atau memang kamu Nggak sendiri? ada, aku sendiri. Banget. Dulu Rama suka bernyanyi pasti kan? Saya tidak. Di kamar mandi. Kalau saya vakum untuk bernyanyi, jangan tahu diri sebenarnya. Oke, sebenarnya kamu bisa bernyanyi di kamar mandi. Kamar mandi. Oke, Amita ya, aku panggilnya Amita. Kalau berbicara masalah tarik suara dan semuanya, kamu juga sempat menjuarai suatu festival dikatakan ya. Festival apa ya tadi? Leni lebih tahu seperti daripada kita nih. Festival pop Sunda, Pop juga dangdut gitu. Oke, pop Sunda Banyak dan sih. kamu bisa nyinden juga nggak? Bisa. Wah. Oke, talented ya sepertinya. Saingan ini. No, oke. Ini langsung minggu depan ganti. Tenang, Len. Pasti ada gilirannya itu. Amita ya, kalau berbicara, Rama mungkin mau bertanya, cuman berbau. Tapi nanti Dokter Yanti, kalau kita udah kasih kode-kode nih, kita berbicara tentang tulang nanti sayang. Nanti kita bahas lagi seputar tulang, dan bagi Anda yang ingin menelpon ke sini bisa juga ke 5155111. Tapi saat lagi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Leni tuh kalau nyanyi memang selalu suara Dihayati. Suara hati aku juga sepertinya. Oke pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah fakta sehat tentang tulang Anda. Jadi bagi Anda di sini yang ingin bergabung bisa telepon ke sini nanti di 5155111. Tapi tentunya setelah narasumber kita pastinya. Benar. Nah, Amita Chan tadi sudah Tadi sudah Dokter Yanti kasih tema nih kan seputar tulang. Kamu dengan usia yang masih belia, menurut tadi kita kepala ya. Mukanya tersenyum tapi hati menjerit gitu. 20 tahun. Kamu ada merasa bermasalah nggak seputar tulang? Ada. Kamu masih 20 tahun dan udah ada masalah di mananya? Jadi setiap kedinginan gitu tulang kaki sama tangan itu sakit. Ngilu-ngilu gitu ya? Ngilu-ngilu gitu sampai kalau gerak-gerak baru berkurang sakitnya. Kamu minum gitu. apa kalau lagi nyeri begitu? Atau ke dokter atau gimana? Belum Jadi selama ini nggak pernah diterapi apa? Iya, nggak pernah. Nggak apa-apa. Tapi ngerasa nggak apa-apa tuh?
timbul gitu aja nggak apa-apa. Itu triggernya apa? Karena mungkin pernah jatuh kah? Atau memang seperti itu aja tiba-tiba? Seperti itu aja. Udah dingin langsung Iya, gitu. ini baru-baru ini dok. Baru-baru aja. Karena saya bukan encak pastinya. Nggak mungkin dokter Yanti, karena saya juga sama tuh pernah dokter Yanti dulu waktu pas itu kaki kiri saya kelindes. Mungkin kamu kebanyakan fashion show. Nggak juga seperti itu ya. Kelindes mobil waktu itu, kelindes ban mobil. Nah, nggak sengaja dosen saya. Sekali kamu ya. Dosen kamu melindes kaki kamu. Nggak apa-apa dokter aja. Nggak diomongin masalah. Nah itu kelindes nggak sengaja sih sebenarnya. Tapi akhirnya setelah itu dampaknya setiap kali kalau misalkan pakai sendal tinggi. Enggak, setiap kali ada hawa dingin itu rasanya sebelah kiri tuh nyut-nyutan selalu seperti itu. Jadi kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Oke, kenapa saya ada dua-duanya dokter dilindas? Dokter Yanti. Oke. Kalau berbicara masalah yang namanya kesehatan tulang ya, kalau kamu sendiri gitu ya, kalau melihat kira-kira pola makannya bagaimana sih, misalnya nih mungkin kurangkah yang mengandung susu, telur, seperti Salma tadi bilang ikan salmon, suka nggak makan ikan? Sushi suka nggak sushi? Sushi suka. Suka ya. Kalau salmon sashimi enak sekali. Benar, itu kan sumber dari vitamin D. Kan ada beberapa cara untuk mendapatkan vitamin D. Susu tadi dokter Yanti. Kira-kira apa memang merasa kurang dengan nutrisinya atau memang kamu merasa cukup tapi tetap masih nyeri kalau suhu udara dingin? Menurut aku sih udah cukup ya. Udah cukup ya. Iya, wah, tapi menarik sekali. Mungkin nanti kita mesti tanya tuh sama sumbernya ya. Saya mau tanya nih saya saya mau tanya kenapa nggak dua-duanya nih? Oke, selain itu mungkin kamu nggak olahraga mungkin? Olahraga sering. Olahraga? Apa olahraganya? Treadmill atau apa? Jogging, berenang gitu. Berenang. Masih juga itu nyeri? Masih juga. Wah, saya juga mulai berpikir apakah. Jadi sebenarnya kita harus bertanya nih kepada siapa dong kalau misalnya kayak begini. Jadi dia pola makannya bagus. Kemudian juga olahraga bagus. Minum susu. Vitamin D yang terpenuhi. Vitamin semua terpenuhi. Tapi masih suka merasakan itu. Atau mungkin namanya termasuk yang hipersensitif. Mungkin bisa juga. Ya kan? Nah mungkin kalau membahas masalah tulang nih sebenarnya kita juga sebenarnya harusnya kedatangan narasumber ya, tapi nggak tahu kemana ya. Lah ini mau perkenalkan lagi nih. Kamu nih kalau misalnya bagian tadi kan ngomongin tentang Susi ya. Iya. Ini narasumber kita kebetulan tetangganya namanya Bu Susi. Yang bener. Nanti tanyain aja sama orangnya ya. Nah, profilnya ya, pria yang satu ini merupakan dokter bagian ortopedi fakultas lulusan dari ortopedi Fakultas Kedokteran Unpad Bandung. Ya, itu ngedapetinnya setengah mati. Iya, bener. Terus sekarang prakteknya itu di Rumah Sakit Bunda Depok. Coba makanan favoritnya apa? Somai. Bukan. Salah. Rahma. Nasi goreng. Nasi goreng. Terus selain tetangganya Susi, bapak yang satu ini juga hobi nge-gym. Woi, pasti ada hubungannya ya. Leni juga nge-gym pasti sama-sama beliau ya? Enggak sih, jarang. Soalnya kalau nge-gym udah ada yang punya ya. Moto dari bapak yang satu ini adalah life is motion, motion is life. Ini dia Dr. Hafiz Nafiuddin, spesialis ortopedi. Dokter Nafis, silakan Bu Dokter. Silakan Dok. Itu tadi Dok yang agak-agak memperkenalkan diri tuh Leni tuh Dok sebelah sana. Hai Len. Tetangga saya namanya Susi juga. Iya. Kalsiumnya kebanyakan mungkin, jadi larinya ke bagian atas Dok. Oke, Dokter terima kasih ya mau hadir di studio malam hari ini berbicara masalah tulang. Sebenarnya satu topik yang sangat menarik ya. Tadi saya juga sempat bicara sama bintang tamu kita juga, dia mengalami masalah sedikit dengan tulangnya, dan juga mungkin saya juga karena mungkin usia yang sudah mulai mendekati 17 tahun. 60 tahun. Sebenarnya saya sudah 60 tahun. Oke, kalau berbicara masalah tulang, sebelum kita bahas si tulangnya dokter, mungkin bisa bicara sedikit ya mengenai anatomi tulang. Tulang itu seperti apa sih? Apa saja klasifikasinya dan bagian-bagian apa saja yang harus kita lebih perhatikan? Oke, secara umum tulang itu berfungsi untuk membuat manusia itu tegak ya. Yang menjadi penyangga dari struktur badan. Betulin cara posturnya dokter Yanti, betulin langsung biar ada uang di sini kuat. Ya, jadi kita mesti tegak ya. Dalam posisi apapun. Walaupun hutang di mana-mana tegak tetap. Oh iya. Terus begitu kan ibu-ibu. Silakan Dok. Kemudian dia itu menjadi pelindung dari organ yang sangat penting, misalkan di rongga dada. Ya, dia melindungi jantung, paru-paru. Ya. Nah, jadi itu dua bagian besar dari fungsi tulang kita. Ada sekitar 200 lebih
jenis tulang di tubuh manusia, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 200 tulang. 200 tulang. Kita termasuk tulang-tulang yang kecil di persendian, sehingga kita bebas bergerak. Yaitu ada sekian banyak macam tulang dengan segala macam problemanya. Tentu saja problema tulang itu tidak terlepas dari pembungkusnya. Yaitu jaringan lunak di sekitarnya, ya, seperti otot, syaraf, pembuluh darah. Jadi berbicara kita bicara tulang, pasti tidak lepas dari kita berbicara tentang struktur pembungkusnya. Oke. Nah, kita berbicara tentang tulang, Dokter Yanti. Seperti tadi dokter sudah mengatakan bahwa ternyata ada 200 tulang yang letaknya berbeda-beda dengan fungsinya berbeda-beda juga. Jadi dengan kata lain berarti daya tahannya pun berbeda-beda ya, Dok ya. Nah, kalau misalkan langsung ngomongin tentang masalah usia langsung ya. Dokter, kalau maaf ya, Dok. Kalau misalnya kita berbicara tentang tulang, dokter, ada yang kejadian patah tulang, retak tulangnya itu ditabrak mobil hingga patah tulang, dilindes Dokter Yanti tepatnya. Kayaknya sengaja. Nggak sengaja, bener banget sama dokter aja. Ya dilindes bener. Dengan segala problematikanya itu, apakah memang terkait dengan usia pada saat penyembuhannya, atau misalkan terkait dengan konsumsinya, konsumsi dengan makanan asupannya, benar? Semua itu iya, usia iya, asupan iya, ya. Seperti saya bilang tadi bahwa tulang itu tidak terlepas dari pembungkusnya. Benar. Pada saat kita bayi, anak-anak sampai remaja itu pembungkus tulang begitu tebalnya, namanya periosteum, begitu tebalnya dia, sehingga apabila kita terjadi patah atau retak, cepat sekali sembuhnya. Kalau pada anak-anak ya, serius sekali. Berarti si periosteum ini makin kita tua, makin dia menipis, begitu? Menipis. Betul. Jadi menandakan bahwa jika kita sudah mulai mengalami kekerobosan tulang, itu usia sudah mulai bertambah tua sedikit. Dokter, sedikit lagi nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa di rumah juga mungkin sudah banyak yang ingin bertanya seputar tulang. Tapi nanti kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands says you'll catch me wherever I fall. When you say nothing at all. Love that song, man. Thank you. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Sudah ada dokter Hafiz di sini, spesialis orto dan juga bintang tamu kita Amita Chan. Nah, sampai bingung ini karena sebenarnya ada banyak sekali kurang vitamin D sebenarnya. Nah, ada tema kita adalah fakta sehat seputar tulang Anda. Nah, ini Dokter Yanti, ada sesuatu gambar yang menarik yang bisa kita saksikan sama-sama. Apa tuh? Seputar kegiatan dari dokter kita malam hari ini. Dokter Yanti, tenang aja. Kita lihat sama-sama yuk. Ini dia. Fungsi tulang itu sebenarnya dia bagian yang paling keras di tubuh ya. Jadi dia itu tugasnya memberikan bentuk kepada tubuh kita. Jadi bayangkan saja kalau misalkan kita nggak ada tulang, kita tidak berbentuk sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebagai pelindung. Terus yang ketiga, dia sebagai inti dari motor gerak manusia. Ya, cara menjaga kesehatan tulang itu dari awal, pada saat mulai dari bayi, kandungan malah, mulai dari kandungan, dari bayi sampai SMA kelas 3, disitulah kita paling bagus minum susu. Ya, ini kita berada di dalam ruangan untuk fisioterapi, di mana ada beberapa alat yang memang bisa digunakan untuk melatih kembali elastisitas otot-otot, sehingga untuk memulai aktivitas lagi, pasien itu ototnya harus dilemaskan lagi, elastisitasnya harus dikembalikan dengan bantuan alat-alat seperti ini, yaitu seperti TENS atau ultrasound, di mana bisa mengembalikan elastisitas otot-otot yang tadinya kaku karena diistirahatkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, keren ya kalau dokter ortoped berbicara begitu ya. Benar banget Dokter Yanti. Nah, tadi tulang kan banyak banget tuh dikasih tahu macam-macam, ada alatnya dan sebagainya. Jadi kayaknya kalau misalkan nggak cukup waktunya kalau kita mau bahas semua alatnya pada malam hari ini. Kalau misalnya kita tanya langsung sama narasumbernya, tapi Mina mau tanya. Ya, boleh silakan. Dokter,
tulang paling rawan itu tulang apa dan tulang paling kuat itu tulang apa? Ya sebenarnya istilah dari tulang yang keras dan tulang yang rawan itu bagian dari tulang kita secara keseluruhan, di mana tulang rawan itu adanya di ujung dari tulang keras di persendian. Nah itu namanya tulang rawan. Seperti ini ya? Betul. Di mana di situ ada bantalan, cushion gitu. Jadi kalau kita ada benturan yang meredam getaran benturannya itu tulang rawan gitu. Nah tulang keras itu ada di tengah, cortical namanya. Kalau yang tulang rawannya cancellous namanya, bahasa medisnya. Nah di situ dia lebih seperti spons ya, lebih porous gitu ya, lebih seperti spons, itu tulang rawan. Kalau tulang yang keras itu lebih padat ya, keras sekali. Oke, jadi perbedaan kedua itu memang kekuatannya ya, lebih rawan untuk yang tulang rawan tadi. Betul, betul. Kalau di sini tulang ini? Nah, di leher itu rangkaian dari tulang belakang kita. Tulang belakang kita itu menyangga dari dasar kepala sampai ke tulang ekor. Itu satu rangkaian. Nah, tulang belakang itu dia beruas-ruas, tidak seperti bambu yang lurus gitu, enggak. Dia bagian dari tulang kecil-kecil. Dia beruas-ruas dan di tengahnya ada persendian juga. Nah, itu jenisnya tulang rawan dia. Dia porous, dia lebih. Maka dari itu dokter, nanti kalau misalnya zaman dulu orang-orang bilang, ibu-ibu kalau misalnya anaknya jatuhnya duduk, katanya bahaya ya dok ya. Nah itu juga. Jatuh di mana aja pasti bahaya. Oke, dokter Hafiz, selain yang sudah kita bicarakan tadi, tahan dulu ya, mungkin kita terima telepon dulu ya dokter. Ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rita. Ibu Rita, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih, langsung pertanyaannya. Halo. Silakan Ibu pertanyaannya. Ibu langsung pertanyaannya. Ini anak saya kan dari umur 3 tahun sampai sekarang 10 tahun suka nyeri sendi pada malam hari tuh. Sekarang umurnya berapa? 10 tahun? 10 tahun. Sudah cukup lama dan sudah dibawa ke dokter Ibu? Udah dulu umur 3 tahun itu udah ronsen, tes darah itu nggak apa-apa gitu, sehat katanya. Oke, tapi sekarang masih sering mengalami itu? Iya, suka nyeri sendi kalau habis olahraga gitu, capean gitu suka nyeri gitu. Oke, nutrisi dan semuanya terpenuhi Ibu? Susu, kalsium? Udah susu gitu. Cuma anaknya emang makannya itu kurang gitu. Makannya kurang? Kurang nafsu gitu. Oke, dokter Hafiz ada ingin ditanyakan kepada Ibu? Dari usia 3 tahun ya sampai umur 10 tahun? Iya. Itu saja? Oke. Ibu akan dicoba dijawab Dokter Hafiz ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dokter. Ya, saya rasa ini kita masuk ke tahap perkembangan anak ya. Dari umur balita sampai dia dewasa, di mana fase pertumbuhan tulang itu sangat individual. Masing-masing orang berbeda. Genetiknya juga berbeda. Iya, betul. Terkadang pada saat masa pertumbuhan itu di lempeng-lempeng epifisis dari tulang, di mana dia memanjang tulang itu terjadi kelainan bawaan yang memang nyeri di situ. Tetapi nanti setelah dia stop berhenti di SMA kelas 3 umur 17-18 hilang sendiri. Nyerinya akan hilang dengan sendirinya. Mungkin ada beberapa modifikasi kegiatan, dihindari dulu kegiatan lari atau loncat. Jadi kegiatan lari atau loncat cari agak olahraga sulit yang ya lain. untuk anak di atas 3 sampai 10 tahun ya. Betul, memang sulit. Jadi yang lebih mungkin dikurangi. Tidak adakah mungkin yang bisa ditambah selain mungkin si anak kecil kurang nutrisinya dokter atau apa untuk mengurangi nyerinya? Tidak ada? Oh bisa kita lihat status nutrisinya. Karena ini masa pertumbuhan, nutrisi itu memang penting. Sangat penting. Tetapi apakah menimbulkan nyerinya itu? Apakah nyerinya hilang timbul atau terus-terusan? Kapan dia timbul, kapan dia hilang, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sebaiknya segera dibawa ke dokter ortopedi mungkin dokter ya. Tadi berbicara tentang anak-anak dokter nanti. Saya masih penasaran nih dok. Tadi dokter sempat di VT tadi di gambar kita sama-sama bisa melihat dan juga menyaksikan bahwa ternyata dokter sendiri bilang bahwa ternyata pertumbuhan tulang itu sendiri itu terjadi dari semasa di dalam kandungan ibu. Kok bisa sih dok terjadinya di situ dan bagaimana sih prosesnya supaya kita ibu-ibu yang lagi hamil nih bisa lebih tahu lagi, oh harus makan ini biar tulangnya lebih bagus lagi. Jangan dijawab dulu dok. Mohon maaf, jadi pemirsa mungkin penasaran juga ya mendengar jawabannya dokter Hafiz. Nanti kita akan kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap kata siapa? Kata dokter. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I need your love, I need your
kita semua di sini dikata dokter. Malam hari ini kita akan membahas tema seputar fakta sehat tulang Anda. Telah hadir di studio kita Dokter Hafiz dan si cantik Amita Chan ya. Pemirsa di rumah juga boleh telepon ke sini kalau mau tanya ke 5155111 seputar masalah tulang Anda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Dokter Hafiz. Dokter, di sini ada beberapa fakta yang saya tanyakan. Dikatakan bahwa tulang Anda itu seperti tulang Anda itu hidup dikatakan. Ya, karena kan tulang tuh memang memiliki daya remodeling ya, yang dia akan terus berusaha beregenerasi terus menerus. Nah, bisa jelaskan sedikit nggak seperti apa sih pengertian dari tulang itu hidup maksudnya? Tulang itu terdiri dari sel. Sebuah bagian tubuh kita ya sel ya, sel. Nah, ada di dalam sel tulang itu namanya yang berperan itu ada dua, osteoklas dia yang membongkar dan osteoblast dia yang membangun. Nah, antara yang membangun dan membongkar ini mestinya balance. Itu namanya hemodinamik. Kalau tidak balance bisa terjadi osteoporosis. Bagaimana cara merangsang si yang membongkar ini lebih berkurang dan yang membentuk itu lebih banyak? Bagaimana dokter caranya? Itu tidak terlepas dari sistem tubuh kita yang lain, seperti sistem hormonal, termasuk nutrisi juga. Nutrisi penting. Nah, berbau itu dokter, dikatakan bahwa susu itu kan nutrisi dan juga mungkin sinar matahari juga salah satu yang hal untuk penopang daripada tulang kita. Kenyataannya atau faktanya seperti apa itu dokter? Itu benar. Caranya bagaimana sih dia bisa meresap ke dalam tulang, begitu cara kerjanya? Mungkin sedikit dokter. Dari asupan susu ya, susu itu kan udah tinggi kalsium, fosfor, magnesium segala macam ya. Itu masuk ke dalam tubuh. Nah, sebenarnya itu harus diolah dulu, dimasak dulu oleh sinar matahari, sehingga dia menjadi vitamin bergabung dengan vitamin D yang memang udah siap untuk membangun tulang. Jadi benar adanya ya bahwa ternyata kalau misalnya bayi-bayi itu yang baru lahir dijemur itu boleh selama jamnya tepat mungkin. Selama jamnya tepat. Dan durasinya berapa lama dok? Tidak terlalu lama, mungkin sekitar 30 menit. 30 menit. Jangan 1 jam gosong anaknya saya. Mungkin dokter lama ada fakta lain yang dikatakan? Dikatakan bahwa ternyata kalau misalkan untuk perempuan khususnya dokter terkait dengan tulang ini kayak perempuan masalah banyak banget ya kan. Nah, ada juga yang mengalami permasalahan pada saat menstruasi dokter, ya kan? Apakah itu akan nantinya mempengaruhi tulang secara keseluruhan di masa mendatangnya? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa kerja dari osteoblast dan osteoklas itu di belakangnya ada sistem hormonal. Kalau perempuan itu terutama estrogen ya, estrogen. Jadi begitu nanti dia kadarnya menurun pada saat dia menjelang menopause dan segala macam, otomatis yang bekerja giatnya itu justru yang bongkarnya, osteoklasnya kalah sehingga untuk mencegah supaya itu bisa diimbangi sedikit oleh yang membangun osteoblastnya itu dipersiapkan sejak dia umur teenage ya, remaja. Cara mempersiapkannya dengan nutrisi tadi itu? Nutrisi, kemudian dia rajin movement. Karena kadar ketebalan otot yang bagus itu akan membuat tulangnya bagus juga di usia pada saat dia membutuhkan. Tapi ketebalan otot itu sebenarnya herediter nggak sih dok? Enggak, otot bisa dibangun. Dibentuk, dan bisa dibentuk. Nge-gym dan sebagainya kan. Kamu nge-gym? Saya mau nge-gym makanya dia punya keluhan nih dokter ya. Tadi kamu bilang kan kalau kamu kena suhu dingin, dia merasa nyeri pada tulang-tulangnya. Padahal sebelah kanan sama kaki. Nutrisi lengkap, bagus, olahraga bagus. Ya, biasanya kalau sesuatu yang hilang timbul, dia hilang pada saat kita sudah panas badannya ya, sudah bergerak. Kemudian nyerinya itu muncul pada saat kita berubah posisi. Misalkan dari tidur kita bangun, atau dari duduk lama kita berdiri. Itu berhubungan dengan adanya berkurangnya elastisitas otot sebenarnya. Jadi masalahnya adalah pada otot. Ototnya kurang elastis lagi. Oh, jadi mungkin kurang sedikit olahraga lagi. Naikin lagi dosisnya sehingga ototnya kamu itu elastisnya bagus. Kamu mau dari tidur mau cepet loncat bangun nih, otot kamu udah siap. Seperti saya gitu, aku langsung loncat. Kamu harus belajar dari saya. Bangun tidur loncat itu sudah biasa kalau pada ibu-ibu. Mita, kamu olahraga apa mungkin yang masih harus di selama ini apa? Cuma jogging aja? Jogging, lari-lari, sama berenang, nge-gym juga. Nge-gym juga. Karena dia bagus sebenarnya. Mungkin masih kalau masih bermasalah juga kamu masih nemuin dokter Hafiz. Dokter, ini tadi kalau misalnya kita sudah berbicara tentang permasalahan tulang, salah satunya yang lain adalah
alkohol, Dokter Yanti. Nah, itu kan banyak sekali dan tidak bisa dihindari untuk sebagian orang untuk minum alkohol. Apakah sebenarnya akhirnya nanti akan merusak tulang secara keseluruhan? Alkohol itu dia mengganggu serapan kalsium. Jadi misalnya kita serem banget ya. Minum susu ya, isinya misalkan 1000 ya. Iya. Itu dengan kalau kita mengkonsumsi alkohol, dia itu bersaing untuk mendapatkan tempat dengan kalsiumnya itu. Jadi si kalsium kita tergeser. Tidak pasti kalah ya dengan alkohol ya. Kalah. Oke. Tapi kalau kita melihat orang-orang di luar sana, dokter ya, tinggi-tinggi, besar-besar, dan mereka rata-rata memang suka minum alkohol, ya kan? Saya jarang sekali melihat mereka tampak sulit untuk berjalan untuk masalah tulang. Apa memang ada korelasi penggunaan alkohol tertentu dalam dosis tertentu itu juga tidak apa-apa? Kemudian juga dengan olahraga yang baik, gitu seimbang atau bagaimana, dokter? Mereka makanan keju, Dokter Yanti, kita singkong kan? Satu genetik. Jadi sebenarnya pada Satu genetik, betul. Nutrisi tetap nomor 1. Lifestyle, budaya. Gitu. Jadi kita harus ganti dengan keju terus berarti ya? Bangkrut sepertinya. Oke, saya singkong juga suka, mungkin pakai singkong diparut keju. Hemat. Oke, dokter bagaimana penjelasannya? Mungkin masalah si nutrisi ini, karena kan pada dasarnya orang Indonesia tidak semuanya suka keju, ya kan? Bagaimana caranya? Tidak semuanya suka susu. Bagaimana cara menyikapinya? Nanti Dok, tahan dulu jawabannya. Ya. Nanti baru ya udah. Nanti kita bahas lagi tentang pertanyaan Dokter Yanti seputar nutrisi. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Tetaplah di Kata Siapa? Kata Dokter. All my life I pray for someone like you, and I thank God that I finally found you. All my life I pray for someone like you, and I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me too. All my life I pray for someone. Masih bersama kita di Kata Dokter. Dokter, tadi Dokter Yanti sudah mengatakan bertanya seputar nutrisi, ya kan? Ada keju dan ada singkong tadi. Substitusi kejunya sebenarnya dengan apa, Dokter? Karena kan kita tahu nih, anak-anak Indonesia itu kan dalam masa pertumbuhan tentunya perlu nutrisi yang bagus sekali. Kalau dibilang minum susu agak-agak mahal. Ada yang mampu beli, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya untuk yang perempuan kadang agak susah karena berlemak. Iya kan, Dok? Itu dan juga dokter, kalau di pedalaman itu susah cari keju. Benar. Saya pernah di Papua soalnya. Nggak dapat. Susah cari keju. Gimana, Dok? Jadi bagaimana cara Ya Tuhan Maha Adil lah, bahwa kalsium tinggi itu ada di ikan. Ikan teri. Ikan teri? Ikan teri. Yang asin itu? Yang nggak harus asin lah, yang tawar juga ada. Kalau misalkan yang hipertensi misalkan kan, yang tawar juga kan banyak. Itu kalsiumnya juga tinggi. Jadi kalau misalkan anak-anak pantai dan lain tuh bisa diselamatkan kalsiumnya dari situ. Seafood itu kalsiumnya tinggi. Seafood, semua seafood. Semua seafood. Asal tidak berlebihan. Fosfor magnesiumnya tinggi. Karena di laut sendiri mineralnya begitu banyak. Jadi nggak harus dengan keju tadi ya, kita ganti lagi dengan si teri dan juga makanan laut tadi. Masalahnya ya budaya kita masih transisi lah. Nah kalau misalnya seputar susu tuh gimana tuh, Dok? Kalau susu tadi kan ada yang full cream ya kan, yang katanya bagus kalau untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya yang agak menjaga badan, minumnya yang apa? Katanya untuk dirinya sendiri tuh, Dok. Low fat itu apakah kalsiumnya juga sama tingginya dan terserap dengan baik? Sama. Kebutuhan kita kalsium itu kalau seumur kita itu sekitar 1.200 mg per hari. Cukup lah di susu jenis apapun. Sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Apakah yang low fat, low sugar, apalagi low fat dan low sugar itu saya banget itu. Pokoknya yang sudah dimodifikasi. Jadi aman ya, Dok, ya, walaupun seperti itu. Aman, susu segar lah yang paling. Kamu susunya rajin kan? Rajin. Ini kalau misalkan lemak di perut itu iniin ke tulang nggak sih? Ya malah kecantikan lama-lama. Betul. Secara mekanik ya, beban di depan, lemak di perut itu akan menarik tulang belakang untuk melengkung. Ya, sehingga low back pain. Itu dari posisi beban di depan. Kemudian dari lemaknya sendiri itu estrogen di situ dia. Iya, betul. Makanya banyak sehingga
osteoporosis lebih cepat terjadi. Jadi jangan bangga juga Jadi ya lemak itu ada dua. Ibu-ibu kan yang membesarkan pada area-area tertentu, jangan juga. Jadi berbahaya untuk bisa LBP ya, low back pain. Oke, tapi mungkin dalam tarafnya ya dokter ya. Oke. Masih terkesima dengan lemak ya. Apa Len? Halo Len. Bukan pertanyaan dari Chandra. Boleh, silakan. Tadi kan budaya tentang teri sebenarnya, cuman terinya udah keburu dibahas gitu ya. Terus jadi kalau misalnya teri yang asin-asin itu bagus untuk tulang, apakah telur asin juga sama gitu dok? Terus satu lagi perempuan sama laki-laki itu presentasinya lebih besar mana untuk terkena osteoporosis? Terinya bukan teri asin, yang penting teri. Oh, yang penting teri gitu. Kalau kebanyakan asin nanti hipertensi. Telur asin gimana? Gimana dokter? Oh ya, sama lah. Asinnya itu natrium ya, natrium menarik air, hipertensi lah, takutnya, ya kan, atau gagal ginjal pas segala macem. Sesuai lah. Asinnya aja yang bahaya. Kalau telurnya sih secara isinya, proteinnya dan mineralnya sih oke. Bagus. Telur puyuh sekalipun itu aman juga ya dok ya? Hati-hati yang kolesterol aja. Bagi anak-anak mungkin lebih baik ya. Dokter, sekarang mungkin setelah semuanya ya, si tulang ini bagaimana terbentuk semuanya. Nah, bagaimana dokter kalau sampai terjadi misalnya kekeroposan tulang, osteoporosis ya kan? Tindakannya apa? Ciri-ciri osteoporosis seperti apa dan apa yang harus segera dilakukan? Apakah mulai dari nyeri-nyeri? Iya, kan? Seperti kamu pada usia muda biasanya. Kalau osteo itu pada usia-usia tertentu. Soalnya seperti saya dan teman-teman sekitar saya. Aku juga ya. Maksudnya teman-teman sekitar saya ini sebelah saya, maksudnya sebelah kiri saya. Osteoporosis itu atau pengeroposan tulang ya. Itu nggak ada gejalanya. Tuh, nggak ada gejalanya. Dia oke-oke aja. Oke-oke aja. Orang hidup dengan osteoporosis itu nggak akan kelihatan. Oh, tidak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Ya, hanya saja kalau dia jatuh sedikit, patah langsung. Terbentur sedikit, kepleset sedikit, langsung patah. Tapi dokter, saya untuk mengetahui kekuatan tulang saya, masa saya harus jatuh dulu dan patah dulu kan nggak mungkin. Jadi bagaimana cara mengetahui kekuatan tulang saya? Begitu ada tanda-tanda nih, menstruasinya berhenti, kemudian berhenti atau tidak teratur dok? Berhenti. Maksudnya sudah menopause dan sudah. Setahun sekali dicek kepadatan tulangnya. Itu kemana dokter? Ada alatnya di rumah sakit namanya bone densitometry. Oh iya. Nah, di situ kita bisa melihat kepadatan tulang kita. Ya. Tetapi sekali lagi tulang itu tidak terlepas dari pembungkusnya. Boleh dia osteoporosis, tapi kalau pembungkusnya oke, ya aman aja, nggak masalah. Jadi otot yang kuat pun itu mempengaruhi. Jadi sebenarnya bagus dong dok kalau misalnya dari usia dini, dari usia muda ini lagi. Dari usia muda kita nge-gym ya kan dok. Itu benar-benar disarankan sekali. Sebentar aja, yang penting rutin. Nggak perlu harus 1 jam sebelum olahraga. Tuh, 20 sampai 30 menit cukup kan? Cukup. Yang penting sampai tua kamu lakukan itu. Kalau misalkan kanker tulang bagaimana tuh dok? Wah, ini berat nih. Kanker tulang itu kebanyakan masalahnya justru di satu sosial ekonominya rendah. Terus yang kedua, usianya muda, remaja, di mana tulangnya itu masih memanjang, masih tumbuh. Lempeng pertumbuhannya itu masih terbuka. Nah, di situ biasanya kanker tulang kebanyakan muncul. Nah, itu namanya osteosarkoma ya dokter. Osteosarkoma dan itu daya diagnostik dokter kita sih udah bagus. Dan saja kesadaran masyarakat kita itu masih ciri khasnya sekali yang paling yang relevan seperti bisul yang nggak sembuh-sembuh aja. Seperti itu? Di sekitar sendi, entah itu sendi lutut. Tapi si kanker tulang ini bisa terjadi pada si anak-anak kecil sekalipun bisa ya dok ya? Iya. Ada faktor genetiknya? Ada. Ada salah satu faktor genetik adalah. Oke dokter, kita tahan dulu sama telepon dulu ya. Ya, halo, selamat malam. Malam, Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Hartati di Depok. Ibu Hartati, silakan passwordnya, kata siapa? Kata dokter. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Dokter, saya lahir dengan panjang kaki yang tidak sama antara kanan dan kiri. Kemudian saya juga pernah fisioterapi dulu waktu kecil, karena sempat lama berjalan. Terus sekarang saya mau tanya, untuk bisa mendapatkan sepatu untuk menyeimbangkan kaki kanan dan kaki kiri saya bisa dapat di mana ya? Dan kira-kira untuk kedepannya nanti apakah kalau terus-terusan dibiarkan panjang kaki yang tidak sama akan membawa pengaruh ke depannya?
Itu aja sih pertanyaannya. Oke, Ibu Hartati, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana dok, sepatu khusus bisa didapatkan di mana? Dan apabila kalau misalkan ada keadaan fisik kita yang tidak sama panjang, itu nanti akan mempengaruhi dari struktur tubuh kita atau bisa. Jadi efek dari tidak samanya panjang kaki itu biasanya imbalance ya. Jadi tubuh sebelah kanan atau kiri kita itu tidak seimbang, sehingga kedepannya mungkin dia nyeri punggung dalam usia yang masih muda ya, karena jalannya pincang dari dalam waktu yang lama. Itu bisa dikoreksi dengan tinggi sepatu yang sama. Jadi yang kakinya pendek, haknya lebih tinggi misalnya. Bisa dikoreksi lah itu, tergantung dari berapa sih perbedaannya? Berapa senti perbedaannya? Kalau perbedaannya nggak terlalu jauh sih bisa dikoreksi dengan mendapatkan sepatunya ini di mana dok? Ada bisa hubungin di rumah sakit dulu, kemudian biasanya di bagian rehab medik di rumah sakit mana saja. Bagian rehab medik? Itu bisa diukur dulu, bisa di kayak mobil itu di balance dulu gitu, ada computerized gitu kanan kiri, kemudian koreksinya berapa itu bisa diukur. Oke, menarik sekali. Tapi nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, banyak juga yang sudah telepon kemari. Terima kasih juga yang menelpon. Tapi nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter. I got the eye of the tiger and fire, run into the fire, 'cause I am the champion. You're gonna hear me roar louder, louder than a lion, 'cause I am the champion. You're gonna hear me roar, oh, 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 roar, oh, 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 oh. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Nah, Dokter Hafiz, kita sudah berada di segmen terakhir, dok. Kalau misalnya dokter boleh memberikan recap kepada kita dan juga pemirsa yang ada di rumah seputar tulang, apa saja yang harus kita lakukan dan kita jaga? Jadi kita berharap bahwa masyarakat itu lebih peduli kepada kesehatan secara umumnya sih sebenarnya. Bahwa memelihara tulang itu ada masanya, ada golden periodnya, yaitu dari bayi, balita, sampai remaja. Disitulah golden period kita meminum susu dan bergerak secara aktif. Untuk selanjutnya, sampai kita tua, kita memelihara kelenturan otot sehingga dia bisa melindungi tulang kita sampai kita tua nanti. Jadi nutrisi tetap yang mesti diperhatikan ya dokter ya. Dan Dikau Amita, mungkin ada sedikit yang mendapatkan ilmu dari semua yang sudah kita bicarakan malam hari ini. Mungkin harapan ke depan, mungkin bagaimana kalian sebagai, silakan. Masalah apa ya? Kesehatan dulu boleh. Masalah dengan semua ini kamu merasa gimana? Merasakan dapat ada masukannya gitu. Jadi kedepannya aku juga bisa lebih baik lagi gitu. Harapan ke depan karir sekarang gimana nih? Mudah-mudahan lebih sukses lagi. Nggak mau terjun ke dunia sinetron mungkin? Boleh tuh. Apa aja. Tapi nanti kita akan mendengarkan suara emasnya juga ya. Dan sebelum mungkin ditutup ya dokter, saya mau bertanya sedikit terkait dengan hari kanker, hari tulang sedunia ya kan. Jadi mungkin bagaimana sih cara kita semua ini, baik tua, muda, anak-anak, orang dewasa, dan siapa saja yang memiliki harus memiliki tulang yang sehat. Yang terpenting adalah dari apa saja yang terpenting. Kita harus saling mengingatkan lah ya dengan lingkungan kita bahwa nutrisi untuk tulang itu penting, bergerak bebas itu penting, dan seperti saya bilang bahwa motion is life, life is motion. Bergeraklah. Oke, dan sebelum menutup perjumpaan kita, saya akan membacakan quotes untuk malam hari ini. Cinta adalah hati yang merasakan, namun jika cinta terpatahkan, sakitnya hingga ke tulang. Jalani hidup ramah tulang agar cinta tak mampu mematahkannya. Benar sekali. Cintai tulang Anda, pemirsa. Terima kasih sekali pemirsa atas segala partisipasinya, bagi yang sudah telepon kemari, dan juga jangan lupa selalu ya nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 di stasiun kesayangan kita, JAK TV. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Silakan Mita.